Cirebon yang kental dengan nilai-nilai para wali menyambut datangnya Ramadan dengan berbagai cara. Atas nama Lembaga Dakwah Kampus Al-Quwah IAIN Sainurul Cirebon mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1431 Hijriah. Para santri ini mengadakan pawai menyambut Ramadan dengan membagikan brosur jadwal imsak dan berbuka puasa. Merupakan satu momen rutin bagi remaja Kelurahan Cijoho. Setiap tahun, bahkan setiap ada hari-hari besar keagamaan suka mengadakan setiap kegiatan keagamaan seperti ini. Tapi di kaki Gunung Ciremai ini suasana agak berbeda. Menjelang bulan suci tiba, Manislor sebagai komunitas Ahmadiyah terbesar di Indonesia dengan jumlah anggotanya 4.000 orang tiba-tiba menjadi sorotan seluruh media, aparat keamanan sampai Presiden SBY. Desa sejuk dan nyaman ini tiba-tiba dijaga ketat oleh aparat kepolisian yang berpatroli di jalan utama Manislor. Warga jemaat tetap menjalankan ibadahnya 5 kali dalam sehari dengan penuh kehusukan di rumah ibadahnya yang baru saja disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. Kita dengar sejarah bangkitnya kekuatan Islam melawan kezoliman di kaki Gunung Ciremai ini. Kumaha nih perasaan Bapak nih ngalamin berkali-kali kayak gini, Pak? Ya sesuai dengan sunnah Nabi. Waktu dulu kan Nabi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kan bisa pada Masjid Utama. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu kepada Rasul, yaitu harus dilawan. Maka itu juga kami juga sesuai dengan sunnah Nabi. Waktu itu kan kami sudah 4 kali ini diserang, dicaci maki. Harus kita mempertahankan, bukan mempertahankan itu rumah, tapi mempertahankan masjid. Kalau masjid tempat suci, tempat ibadah, bukan tempat maksiat. Maka dari itu ada perintah dari pimpinan supaya dipertahankan. Saya bukan melawan, tapi mempertahankan. Perasaan Bapak gimana? Takut nggak? Saya tidak merasa takut karena mempertahankan hak kita. Saya Saifullah Ahmad Faruk, jabatan saya sebagai mubaligh di Jemaat Manislor ini. Kronologis kejadian penyerangan kepada Jemaat Ahmadiyah di Manislor ini diawali dengan pemanggilan oleh Bupati Haji Aang Hamid Suganda melalui Asda 2 ya, yang disampaikan kepada Bapak Kepala Desa Manislor, di mana pada waktu itu dipanggil atau diundang pengurus dan mubaligh Ahmadiyah ya ke kantor Pemda yang isinya Pak Bupati menyampaikan tentang rencana penyegelan 1 masjid dan 7 buah musola yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah Manislor. Kemudian sepulang dari sana ya, pengurus bermusyawarah kemudian menolak rencana Pak Bupati ini dengan melayangkan surat langsung ditujukan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan juga kepada Bapak Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Seminggu kemudian ya sekitar tanggal 20 Juli kembali datang ke Manislor ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, yaitu Bapak Indra Purwantoro, yang datang ke rumah Bapak Yusuf Ahmadi sebagai Kepala Desa Manislor, yang tujuannya menyampaikan pemberitahuan ya rencana penyegelan masjid
sebagaimana yang sebelumnya juga sudah diberitahukan oleh Pak Bupati. Yang memang dalam pembicaraan itu dikatakan bahwa penyegelan kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli ya 2010. Pada keesokan harinya kemudian pengurus kembali melayangkan surat penolakan penyegelan ini yang ditujukan langsung kepada Bapak Bupati dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kuningan, kemudian kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, kepada Kapolres Kuningan, kepada Komandan Distrik Militer Kuningan, kepada Danramil Jalaksana, dan juga kepada Camat Jalaksana, ya, ditujukan kepada Camat Jalaksana, juga kepada Kapolsek, supaya diketahui oleh Muspida dan Muspika bahwa masyarakat Manislor itu menolak tentang rencana penyegelan masjid yang akan dilaksanakan oleh Pak Bupati. Beberapa hari kemudian, yakni tanggal 26 Juli, ya, hari Senin, itu datang Satpol PP yang membawa surat perintah Bupati, ya, Haji Ang Hamid Suganda, yang isinya adalah perintah untuk melaksanakan penyegelan terhadap 1 buah masjid dan 7 buah musola yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah Manislor, di mana kedatangan Satpol PP ini itu di backup oleh kepolisian resor anggota kepolisian resor Kuningan yang dipimpin langsung oleh Kapolresnya, yaitu AKBP Yoyo Hindayah, ya, Bu Yoyo. Nah, terjadi perdebatan yang cukup alot. Saya coba sudah menunjukkan surat perintah. Saya mohon izin. Ini sesuai surat perintah. Ada petugasnya. Pak Minta, boleh taruh Pak Minta. Tolong kita bertanya kepada bisa monitor Pak Minta. Banyak berdoa. Ini penyelesaian sementara. Untuk sementara nanti sambil kita cari solusi yang terbaik. Dasarnya mohon izin. Dasarnya situasi kondisi tragedi Kuningan yang menurut kacamata siapa? Pemerintah daerah, karena sudah ada surat. Di sini kan sudah damai dan tentram. Betul, untuk Manislor betul. Tapi untuk situasi Kuningan. Ya, Kuningan lah. Ya, makanya Pak Bupati tanggung jawabnya Kabupaten Kuningan, kan. Ini kan ulah Bupati asal ngomong di kemarin. Kita kan tahu semua ceritanya. Ya kan? Ya. Janganlah dapat tekanan-tekanan ormas yang jelas gitu. Ya kan? Buat apa, Pak? Ini rumah Allah Ta'ala. Betul, Pak. Bapak mau segel rumah Allah, tempat orang beribadah, tempat ngaji, Bapak mau segel. Nah, ujungnya menjalik. Kalau saya sih heran, Pak. Di mana akal sehat, akal waras kita sebagai sesama Muslim, ya? Menyegel tempat ibadah tanpa dasar hukum dan dasar apapun. Bingung saya. Kita sesuai dengan situasi kondisi, kata saya tadi, Pak. Kondisi menurut kita ke pengadilan dong. Ya, makanya ini nggak bisa sebenarnya. Nanti setelah itu silakan Bapak pakai upaya hukum. Nggak bisa, Pak. Ya, silakan. Daripada konflik horizontal. Nggak apa-apa konflik horizontal. Wah, ya kami pemerintah tidak tahu jauh kalau begitu namanya. Saya lebih senang jangan Bapak yang datang, ormas yang datang. Aduin, Mas. Biar dia tahu siapa yang merusak masjid, siapa yang mempertahankan masjid. Ya, adukan kita dengan ormas-ormas yang tidak senang sama dia. Biar jelas siapa yang tidak mau merusak rumah Allah Ta'ala dengan siapa yang mau mempertahankan. Itu aja. Saya mempertahankan rumah Allah Ta'ala. Betul. Mempertahankan diri, mempertahankan lingkungan
daerah kita sendiri, tanah lahir kita sendiri, Pak. Betul. Mereka lahir di sini, besar di sini, kerja di sini. Itu kan? Ini tanah leluhur mereka ini. Orang tua, anak, istri. Terus urus aja desa sendiri. masjid kita mau disegel. Alasannya tidak kondusif. Kondusif di mata siapa? Tidak di mata. Kalau di mata Manislor ya kondusif, mata Kuningan urusan orang Kuningan. Ya, kan berkabupaten. Ya, bupati itu kan bertanggung jawab secara benar, Pak. Kabupaten Kuningan tidak hanya Manislor. Makanya kita dialog, jangan main asal tutup. Itu jadi solusi gini yang lah. terbaik. Kita laksanakan dulu tugas, nanti silahkan Bapak dialog. Oh, nggak bisa. Kita dialog dulu, baru laksanakan tugas. Solusi yang terbaik kita sudah sering. Nggak bisa, belum pernah. Begini, Pak. Kita yang membuka segel ini kan bukan Pemda Sumbar. Yang membuka adalah Litbang Pusat. Jadi kami siap menerima asal Litbang Pusat itu. Kalau dari Pemuda Kuningan kami tidak terima, Pak. Ini urusan pusat, kalau mau ditutup Pusat yang buka. pusat. Betul. Kalau urusan agama memang tidak dilimpahkan kepada Nah, kabupaten. makanya. Ini Ya, yang benar. kita pertahankan. Benar, Pak, Nah, benar. saya minta juga pengertian dari Bapak. Enggak. Untuk sama-sama bekerja. Penutupan tempat ibadah, wewenangnya adalah pemerintah pusat. Ya, antara Kapolres, kemudian Kasatpol PP ya, di satu pihak dengan Ketua Komisi Keamanan Nasional Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Bupati Den Sujana, yang intinya bahwa masyarakat Manislor ya itu menolak untuk dilaksanakan penyegelan masjid itu oleh Satpol PP pada hari tersebut ya, dengan alasan bahwa surat itu pun tidak diberitahukan sebelumnya, dibawa ketika akan penyegelan. Kemudian masyarakat Manislor juga yang terdiri dari ibu-ibu, kemudian Ansor, Hudam, dan yang lainnya juga sudah siap seandainya penyegelan tetap dilaksanakan atau dipaksakan oleh Satpol PP, maka anggota masyarakat Manislor yang notabene adalah sebagian besar warga Ahmadiyah ini untuk melakukan perlawanan ya untuk mempertahankan satu buah masjid dan 7 buah musola yang dimiliki oleh Jemaat Ahmadiyah di Manislor ini. Akhirnya karena melihat kesigapan warga dan kesiapan warga untuk mempertahankan masjid dan musola-musola tersebut, maka Satpol PP dan Polres ya, anggota Polres ini semuanya mundur ya, dengan disepakati bahwa akan diadakan dialog terlebih dahulu. Pada malam harinya ya memang diadakan dialog ya. Jemaat Ahmadiyah Manislor juga mendapatkan undangan tepatnya pada jam 5 sore. Jam 5 sore ya ada undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Dialog dalam status akan dilaksanakan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, DPRD 2 Kuningan. Dengan surat ini ditujukan kepada ketua ya, hanya seorang ya. Itu dan di situ disebutkan bahwa jumlah undangan itu sekitar 20 orang. Tetapi dalam kenyataannya bahwa undangan yang hadir di sana sekitar 300 orang lebih. Sehingga hal ini menyebabkan kita ya dari pihak jemaat merasa akan dijebak atau akan diperangkap begitu, sehingga memutuskan pengurus memutuskan untuk tidak menghadiri ya acara dialog tersebut. Pertama karena di surat undangan itu tidak ada agenda yang jelas tentang apa yang akan didialogkan. Kemudian yang kedua, kita beralasan bahwa kita masih menunggu komisi hukum dari pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia dari pusat. Kemudian yang ketiga juga karena tidak adanya jaminan keamanan dari penyelenggara dialog, dalam hal ini adalah Pemkab dan juga kepolisian. Nah, kemudian pada tanggal 28 tepatnya pada hari Rabu pagi sekira jam 6.40 ya, maka terjadi kami katakan sebagai serangan fajar di mana Satpol PP yang dipimpin langsung oleh Kasatpolnya didampingi atau di backup ya oleh kepolisian Resort Kuningan yang langsung dipimpin oleh Kapolresnya. Mereka melakukan penyegelan secara mendadak tanpa pemberitahuan, kemudian dilakukan dengan tiba-tiba ya, sehingga Masjid An-Nur sebagai masjid pusat
Dan 4 buah musola yang lain, ya Al-Hidayah, At-Taqwa, Baitur Rahman, dan Al-Ihsan itu juga sempat disegel. Sudah disegel, yang nyegelnya Satpol PP-nya pergi, ini dibuka sama warga. Ya begitu Satpol PP sama polisi nyegel ini, baru jalan berapa meter, kita udah langsung cabut. Kenapa tuh Pak? Hah? Kenapa? Ya karena nggak ada izinnya Pak. Ini izin cuma hanya izin dari bupati, nggak ada dari pusat. Ini kan rumah ibadah Pak, kok disegel? Nah, kalau tempat maksiat boleh tuh disegel. Saya melihat Satpol menyegel masjid. Sesudah Satpol pergi, kami langsung membuka segel. Sesudah Satpol PP menyegel masjid kami ini, langsung dia pergi, langsung dibongkar kembali oleh masyarakat dan anggota. Ada bapak-bapak Satpol PP sama Bapak polisi, saya bilang, Bapak kenapa ini tempat ibadah kok mau ditutup? Kan orang mau berjemaah, kata saya gitu. Kalau yang mau ditutup mah KP, gitu bilang saya tuh. Kan ini buat ibadah rumah Allah. Jadi ibu ikut juga nyabut? Iya, tuh sini. Saya di sini. Pak, saya ikut bongkar ini juga Pak. Kalau misalnya, karena saya nggak senang Pak, tempat ibadah kita ditutup sama Satpol PP. Ya, sedangkan 3 musola yang lainnya yaitu Al-Hikmah, Al-Barokah, dan Al-Jihad, karena kesigapan warga di sana maka penyegelan itu tidak sempat terjadi karena dihalang-halangi oleh warga. Nah, karena melihat situasi yang seperti itu, yaitu penyegelan yang mendadak dilakukan oleh Satpol PP ini, maka warga jemaat di masjid ini melakukan reaksi yang spontan. Reaksi spontan, di mana pada hari itu juga, pada jam itu juga, ketika Satpol PP selesai melaksanakan pemakuan kayu-kayu, ya penyegelan ini, kemudian warga secara spontan berdatangan dari berbagai penjuru, khususnya ke Anur ini, mereka membuka kembali segel yang baru terpasang itu, mungkin baru terpasang sekitar 10 menit. Kemudian mereka membawa linggis dan mencongkelnya kembali, ya segel-segel tersebut. Betul, itu yang kami harapkan. Ya, oke. Jangan berani nutup masjid. Mas Pak, orang Ahmadiyah udah siap nih perang nih. Perang aja Pak. Amin. Terang Pak, jangan sampai dulu. Coba kamu duluin, terang, kenapa sih? Tenang. Tolong Pak, Bapak paham Pak. Tolong Bapak mengerti. Oke, tolong Bapak mengerti. Ini kayak apa? Harus mempunyai pri kemanusiaan. Kemudian warga menghalau Satpol PP dan polisi, ya, di mana Satpol PP itu sudah mereka pergi duluan, begitu, dengan truk itu, personilnya itu, yang ada hanya personil polisi yang dihalau oleh warga, ya, sehingga karena dikhawatirkan terjadi bentrok fisik antara kepolisian dan warga Ahmadiyah di sini, ya, maka waktu itu saya langsung bernegosiasi dengan komandan operasinya, supaya kami meminta supaya polisi mundur, dan kami menjamin bahwa warga Ahmadiyah yang ada di Manisor ini yang waktu itu berada di sekitar jalan dan masjid, itu pun mereka siap untuk membubarkan diri apabila polisi telah mundur. Hanya dicapai kesepakatan, polisi mundur, kemudian warga juga membubarkan diri, dan warga bertahan di masjid.
tolong tenangkan. Nanti kita makanya silakan di sini ditutup gitu loh. Saya tidak bisa menjamin Pak di kelompok yang lain. Saya tenangkan Pak. Diam. Karena bisa lebih anarkis Pak. Di sini masih kelihatan. Standby aja ya. Tolong Pak, yang kelompok yang lain ditarik semua Pak. Kalau terjadi korban, Bapak lihat sendiri yang di sini yang kelihatan Pak. Lebih banyak yang di kelompok-kelompok yang di sana. Tolong tarik semua Pak. Tenang Pak. Yang lain salah perang ada yang masuk ke sana. Kelompok yang lain kita tidak bisa menjamin Pak. Yang ini masih bisa kita kendalikan Pak. Tenang dulu. Pak, jangan ada kayu, jangan ada batu. Jangan masing-masing aja Pak. Jangan ada kerumunan Pak. Sudah. Tolong karena ini jalan umum Pak, kita kosongkan, bannya dikepinggirkan Pak. Bannya kepinggirkan saja Pak. Tidak perlu ada anarki. Setuju? Apa yang kami langgar di sini? Kami organisasi besar, organisasi dunia, ada di 195 negara. Jadi intinya menolak penyegelan. Kami menolak dan sudah kami layangkan surat secara resmi ke Bupati. Tapi komentarnya apa dengan tadi secara pagi-pagi mereka menutup masjid gimana? Jelas ini adalah satu penyerobotan, Pak. Apapun alasannya, kami sebagai warga negara ya, dan kami juga dilindungi oleh undang-undang di negara ini, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan ras, ya. Kami sebagai anak bangsa, kami berhak untuk hidup dengan keyakinan kami. Betul. Dan kami juga orang Islam, Pak. Kalau ada yang mengatakan kami bukan orang Islam, silahkan datang ke sini. Kami tidak eksklusif. Selanjutnya Pak, ini segel ini mau dibuka lagi apa gimana? Akan kami buka. Terus dibuka, walaupun ditutup. Tidak ada satupun peraturan pemerintah yang mengatur penyegelan masjid. Bapak silahkan buka semua undang-undang. Tidak ada. Mengenai SKB gimana Pak? SKB itu sudah jelas, ada 5 poin, tidak ada pelarangan. Kan begitu, tidak ada pelarangan orang Ahmadiyah untuk sholat. Tidak ada pelarangan orang Ahmadiyah itu untuk beribadah. Kami ini orang Islam, syahadat kami sama, rukun iman kami juga sama, Pak. Tidak ada perbedaan. Kemudian pada sore harinya, ya pengurus mendapatkan undangan dari Kapolres Kuningan, ya, dari undangan dari Bu Yoyo, ya secara lisan melalui Kanit Intel, ya Pak Marsoni, di mana Kapolres mengundang untuk membicarakan beberapa hal dengan pengurus. Dalam pertemuan itu, Bu Yoyo sebagai Kapolres ya meminta maaf kepada warga Ahmadiyah, ya khususnya karena atas kejadian yang terjadi pada pagi hari, ya pada Rabu pagi itu. Dan kemudian kami pun dari pengurus Ahmadiyah memohon maaf juga kepada beliau atas reaksi spontan dari warga Ahmadiyah yang ada di Manistor ini. Ya, terjadi kesepakatan bahwa hal ini supaya tidak terulang lagi. Kemudian dari pengurus jemaat pun meminta kepada Kapolres jaminan untuk tidak ada lagi penyegelan masjid. Ya, dan supaya juga disampaikan kepada Pak Bupati supaya urusan penyegelan masjid ini diserahkan kepada pemerintahan pusat, ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, bahwa urusan keagamaan itu adalah tidak diotonomikan, tetapi itu merupakan urusan pemerintah pusat. Jadi kami sampaikan oleh Kapolres supaya disampaikan kepada Pak Bupati. Besoknya tanggal 29 Juli 2010, yaitu pada hari Kamis, ya sebagaimana isu-isu yang informasi yang beredar sebelumnya bahwa hari Kamis itu akan ada istighosah di Masjid Al-Huda, ya di masjid desa yang ada di sebelah timur Masjid An-Nur ini. Maka seperti informasi yang sudah beredar, pada jam 9 itu terjadi istighosah
ya di Masjid Al-Huda dengan dihadiri kurang lebih sekitar 500 orang ya yang datang dari berbagai tempat di Kuningan khususnya, dan juga banyak yang datang dari luar daerah seperti dari Ciamis, ya, kemudian dari Majalengka, dari Cirebon, dari Indramayu. Itu banyak yang datang dari sana. Yang seperti kami perkirakan, ya kami prediksikan bahwa istighosah ini adalah hanya kamuflase saja untuk pengumpulan massa, di mana pada tujuan akhirnya mereka itu akan melakukan penekanan kepada pihak Jemaat Ahmadiyah untuk ya menyegel masjid. Nah, sebagaimana diprediksikan, karena pada jam 9 mulai istighosah dan berakhir pada 10.30, di mana di dalamnya juga ada orasi-orasi yang sangat keras ya dan memfitnah, menjelek-jelekan Jemaat Ahmadiyah. Pada 10.30 ini selesai istighosah, itu mereka merangsek maju ke arah Masjid An-Nur, walaupun sudah dilakukan penjagaan ya oleh aparat Brimob ya 2 lapis, tetapi kemudian karena massa yang begitu beringas ya sehingga aparat Brimob pun tidak tahan, bahkan ada salah seorang anggota Brimob yang luka ya terkena lemparan oleh mereka ya oleh para penyerang ini. Akhirnya ketika polisi sudah tidak ada, mereka langsung berhadapan-hadapan dengan massa dari warga Ahmadiyah di Manisol ini, dengan dipisahkan jarak mungkin antara 10 sampai 15 meter lah barangkali ya, tidak terlalu jauh. Dan terjadilah pelemparan batu yang mana pelemparan batu ini diawali oleh pihak mereka, yaitu ketika Ketua Keamanan ya Pak Deden Sujana itu sedang diwawancarai oleh televisi Al Jazeera, maka terjadi pelemparan batu dari pihak mereka ke arah barat ya, di mana Hudam dan Ansor ya ring 1 itu berada. Nah, sehingga secara spontan ya para penjaga keamanan ya atau keamanan dari pihak warga Ahmadiyah di sini yang terdiri dari Hudam dan Ansor yang di ring 1 itu membalas lemparan itu ya, yang tujuannya adalah menghalau mereka para penyerang ini untuk tidak masuk ya atau tidak maju lebih jauh ke arah Masjid An-Nur. Karena tentunya kalau mereka maju lebih jauh ke arah Masjid An-Nur, itu akan sangat banyak sekali korban yang jatuh di pihak mereka ya. Sehingga dengan demikian ya, dengan upaya penghalauan tadi oleh pihak keamanan dari jemaat ini, mereka tidak terus maju ke arah Masjid An-Nur ya. Kira-kira ya saling melempar batu ini terjadi sekitar 1 jam seperempat ya. Setelah itu kemudian mereda, kemudian Dalmas masuk ya menyekat antara 2 kelompok massa ya, massa warga Ahmadiyah dan massa penyerang ini. Dan warga Ahmadiyah kemudian membubarkan diri dan masuk ke halaman masjid ya, berjaga-jaga di sekitar masjid dan tidak di jalan. Dan kemudian Dalmas dan anggota kepolisian dari Polres Kuningan yang lainnya itu membersihkan batu-batu bekas bekas kejadian tersebut. Itu pada hari Kamis, dan massa penyerang itu bertahan sampai maghrib, bahkan sampai jam 9 malam. Karena mereka tetap menuntut untuk dilakukan penyegelan kepada 1 masjid dan 7 buah musola yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah. Ayo helm depan dong. Kita mau obat aja gini ya. Masuk lagi, Pak. Yang tadi yuk.
Masuk, jangan ada yang kelihatan, woi. Masuk. Ini di sana kan mau dibubarin. Jadi sana menuntut, di sini hilang lagi kan gitu. Jadi kalau ini hilang sana nanti mau mundur. Coba masuk dulu, masuk. Mikrofon mana tadi? Masuk. Mikrofon tadi. Haji. Turun. Tuh, masuk. Ayo, Bapak turun, masuk. Turun. Sudah turun. Diserahkan kepada kami. Udah, turun. Ayo. Udah, kita nangani sana. Pak, masuk. Pak, masuk. Ayo, Bapak masuk. Mau bisa. Ayo, masuk. Masuk. Hadap ke barat. Ya. Oke, balik kanan, gerak. Ya. Aba balik kanan. Minta dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Sama. Pak, jangan ada di jalan, Pak ya. Yuk, ngomong di jalan. Setuju. Dus itu Pak, Om. Dus sini dus. Terus sini ya. Apa anak aku itu? Wah ya, ada itu batu. Baik, Pak. Saya kira itu kronologis yang dapat saya sampaikan. Adapun media-media yang meliput pada waktu itu ya dari hari Senin ya dari tanggal 26 itu sudah ada ya Metro ya Metro TV, kemudian juga yang lain ya seperti Trans TV,
ada Indosiar, ada ANTV, kemudian ada TV One, ya, SCTV juga ada, ya, dari media elektronik. Kemudian dari media cetaknya ada Media Indonesia, ada dari radar Kuningan, radar Cirebon, dan yang juga yang lain-lainnya itu ada. Demikian juga pada hari Rabu, pada saat serangan fajar itu juga ada yang pertama datang itu adalah dari Metro TV, ya, kemudian juga yang lainnya juga hadir dari Trans TV, ya, kemudian dari SCTV, Indosiar, dan dari ANTV juga semuanya ada, juga termasuk. Pada kejadian kali ini memang ada satu fenomena yang baru yang terjadi pada sikap warga Ahmadiyah di Manislor, di mana terjadi penolakan yang begitu gigih terhadap upaya penyegelan ini. Hal ini pertama didasari oleh sikap warga yang memang sudah bosen, ya, sudah jenuh terhadap sikap Pemda Kuningan yang selalu saja atas desakan ormas kemudian melakukan penyegelan masjid, dan itu sudah berulang-ulang. Nah, ini kejadian yang keempat kali. Jadi pengurus dan warga di sini sudah sepakat untuk menolak penyegelan dalam bentuk apapun. Nah, untuk mempertahankan masjid. Kemudian juga diperkuat hal ini oleh instruksi dari Bapak Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia melalui utusan khususnya yaitu Bapak Ridwan Sujana sebagai Ketua Komisi Keamanan Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, di mana beliau datang membawa pesan Pak Amir untuk mempertahankan masjid. Ya, untuk mempertahankan masjid. Karena beberapa hari sebelumnya Ketua Jemaat Ahmadiyah Manislor yang langsung bertemu dengan Bapak Amir Nasional menyampaikan tentang rencana ini, di mana Bapak Amir Nasional mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun oleh siapapun untuk menyegel masjid. Ya, pertama ini melanggar kepada undang-undang dasar di negara kita yang merupakan konstitusi yang melindungi semua hak semua warga untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya juga sudah adanya surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh 3 menteri. Jadi kalau bupati itu menginginkan penyegelan Masjid Ahmadiyah ini, maka ini akan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tadi. Salah satu juga apa yang terungkap dari ungkapan warga ini adalah bahwa bagaimana satu fenomena yang terjadi di Indonesia, ya, yaitu ketika kejadian Tanjung Priuk, ya, kasus Tanjung Priuk, di mana warga Tanjung Priuk Jakarta Utara ini mempertahankan sebuah makam keramat di mana mereka rela berdarah-darah. Ini menjadi satu pelajaran, ya, bagi warga Ahmadiyah di Manislor ini, di mana yang akan dipertahankan ini adalah rumah Allah, bukan makam keramat, bukan tempat maksiat ataupun bukan tempat yang biasa, tapi ini adalah rumah Allah. Ya, jadi mereka lebih siap lagi, ya, mereka lebih berani lagi untuk mempertahankan rumah Allah ini, karena jelas bahwa rumah Allah ini adalah tempat ibadah kita, di mana kita belajar ilmu, di mana kita juga melaksanakan kegiatan tarbiyat, kita juga melaksanakan sholat berjamaah dan juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, saya kira itu. Ya, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan menunjukkan keberanian kemudian keitaatan kepada pimpinan untuk mempertahankan masjid ini, juga kita melihat berkahnya bagaimana yang luar biasa, ya, suatu hal yang sangat istimewa. Masjid juga tidak berhasil disegel, kemudian kita juga bisa menghindari konflik yang lebih besar yang memang pada awalnya sangat dikhawatirkan oleh semua pihak termasuk oleh aparat keamanan, yaitu datangnya ormas-ormas dalam jumlah yang besar untuk menyerang ke Manislor ini yang dijadikan alasan utama untuk penyegelan masjid. Jadi kami, ya, dari pengurus Jemaat Manislor ini juga seluruh warga sepakat di masa yang akan datang, kalaupun ada hal-hal seperti ini lagi, kami sudah sepakat, sudah bertekad, sudah berniat bahwa tetap, ya, rumah Allah ini, masjid ini akan kami pertahankan apapun resikonya. Strategi pencitraan di akhir-akhir sampai H-2 itu adalah memang difokuskan ke Rabta. Jadi kita Rabta mengunjungi ulama-ulama, mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat, mengunjungi
aliansi-aliansi garis keras, mereka kita ada hubungan dengan mereka, sehingga barangkali dari kerja keras itulah menimbulkan satu perubahan pola pikir ya, walaupun sebentar. Yang tadinya itu ngekeh keras itu ada melembeklah sedikit, sehingga ini bukan hanya kerja keras dari pihak jemaat, tapi dari pihak polisi juga, Polresta juga luar biasa kerja keras. Mereka juga sama mendatangi Habib-Habib, mendatangi ulama-ulama. Saya tahu mereka juga sangat luar biasa kerja kerasnya. Ya, ketika sekarang kita lihat Pak, hubungan kita katakan cukup baik ya. Apakah sesudah ini Pak seharusnya kita lebih meningkatkan itu kelihatannya Pak ya? Iya, sebenarnya saya sudah memiliki program dengan Mubalighin Wilayah 3. Jadi habis kegiatan ini kita akan rabta besar-besaran ke ulamanya, ke semuanya kita akan rabta. Kenapa? Karena ini adalah sangat penting. Komunikasi antara kita jemaat dengan luar itu memang kurang. Makanya mulai sekarang insya Allah akan dirintis sedemikian rupa sehingga akan insya Allah terjalin sinergi lah antara kita dengan orang luar yang notabene belum paham terhadap jemaah. Di wilayah 3 Cirebon itu sebenarnya yang harus dirubah itu adalah rabtah. Rabtahnya itu harus tepat sasaran, harus komunikatif, terus harus pendekatan kekeluargaan. Jadi istilahnya hindarilah yang formal-formal. Lah kita datang ke kekeluargaan, ke rumahnya, ngobrol secara kekeluargaan, barangkali dengan kekeluargaan akan lebih sehat gitu. Kalaupun nanti kalah debat kan tidak malu gitu. Nah jadi maksudnya insya Allah nanti ke depannya kita ini akan mengadakan rabtah itu yang efektif, yang efisien lah. Ada tenaga-tenaga sudah dibentuk, beberapa tenaga ada sekitar 9 atau 10 orang yang insya Allah akan jadi tim yang kuat, yang solid gitu lah untuk rabtah ini. Setelah kita pelajari dari awal sampai akhir, kemudian kita sudah mendengar penuturan daripada mubalik setempat bahwa penyegelan masjid kita berakhir. Satu adalah karena sudah berkali-kali warga Manislor itu disegel selama 4 kali, jadi merasa bosan dengan alasan-alasan yang itu-itu juga. Yang pertama. Yang kedua adalah warga Manislor itaat kepada Amir Nasional sehubungan dengan persoalan masjid, bahwa diusahakan supaya dipertahankan, tidak boleh disegel untuk dipergunakan sebagaimana layaknya masjid, yaitu untuk beribadah. Dan masjid ini juga sebetulnya bukan punya Ahmadiyah tapi punya warga Manislor yang dibangun oleh jerih payah warga Manislor untuk menciptakan masjid untuk beribadah. Setelah tekanan-tekanan bertubi-tubi ke warga Manislor untuk menyegel ini, alhamdulillah warga bertambah solid, kemudian bertambah kuat keimanannya. Ini dengan ditandai bahwasanya mereka sudah bersatu padu untuk mempertahankan masjid ini, walaupun apapun juga tidak boleh masjid ini disegel. Jadi sudah bersatu tekad untuk mempertahankan masjid ini tidak boleh disegel. Dan ini ditunjang juga oleh keinginan anggota dan keinginan juga para pengurus dan keinginan juga dari pengurus besar, sehingga merupakan contoh untuk di seluruh Indonesia bahwa masjid jemaat Manislor ini tidak disegel untuk kali ini. Sebagai amir daerah yang ada di daerah, kami mohon kepada bapak-bapak yang ada di pusat untuk memberikan solusi atau memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian, sehingga baik itu ke media ataupun ke pejabat-pejabat di pusat supaya memberikan arahan-arahan atau komunikasi yang sering atau istilah populernya rabtah itu selalu diadakan ya, sehingga mereka itu tahu, jangan sampai mereka itu pejabat-pejabat itu baik pejabat yang di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu tidak tahu sama sekali khususnya tentang SKB 3 Menteri ini, sehingga mereka salah menafsirkan bahwa adanya SKB ini katanya dibubarkan, katanya dilarang. Nah, padahal di dalam SKB tidak pernah dilarang. Ini akibat daripada kurangnya komunikasi antara daerah dengan pusat, yang memang sebetulnya ini hak pemerintah, tetapi alangkah baiknya atau sudah selayaknya bahwa pengurus besar ini juga mengadakan rabtah ke para pejabat-pejabat sehingga mereka itu
mengerti duduk persoalannya. Dan akhirnya kami mohon doa kepada bapak-bapak semua di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, semoga kejadian ini adalah kejadian yang terakhir dan tidak terulang kembali, sehingga eksistitas daripada Jemaat Ahmadiyah ini akan tetap jaya. Kemudian juga saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Amir Nasional, kepada pengurus besar Jemaat Ahmadiyah dan rekan-rekan kami di seluruh Indonesia yang sudah memberikan support kepada kami sehingga kami tetap utuh dan tetap tekad kami tetap bulat untuk mempertahankan masjid ini. Jemaat Ahmadiyah cabang Manislor sudah mendirikan masjid dari tahun 53 sampai tahun 2000 lebih, itu tidak ada permasalahan dan semua kita bisa melaksanakan ibadah di dalam masjid tersebut. Di atas tahun 2000 sampai sekarang sudah 3 kali penyegelan, yang sekarang itu yang keempat kalinya. Warga di sini mempertahankannya karena setiap penyegelan warga di sini merasa kesulitan untuk tempat ibadah, akhirnya berani mempertahankan tempat masjid tersebut. Dan sampai sekarang karena keberanian ini Tuhan memberikan perlindungan dan masjid tersebut sampai sekarang tidak terjadi disegel. Dan itulah kami merasa bahagia karena warga Jemaat Ahmadiyah cabang Manislor di sini sudah bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dan yang kebetulan sekarang bulan suci Ramadan itu ibadah sholat taraweh. Dan harapan kami untuk selanjutnya, baik pemerintah maupun ormas Islam tidak akan menyegel atau menutup tempat ibadah kami ini, karena tidak ada aturannya atau tidak ada undang-undangnya untuk menyegel atau menutup tempat ibadah. Kami warga Jemaat Ahmadiyah cabang Manislor mengharapkan pengurus besar untuk mencari penyelesaiannya, jangan sampai terjadi lagi penyegelan seterusnya. Ketika kemarin kejadian seperti yang dialami Jemaat Ahmadiyah Manislor, peran dari media center sangat, menurut hemat kami sangat bermanfaat, dan di sini media center dapat memberikan suatu kontribusi, terutama informasi mengenai Ahmadiyah secara utuh, dan juga di sini untuk memberikan satu penyeimbangan berita, terutama bagi peliput atau jurnalis yang meliput kejadian seperti di Jemaat Ahmadiyah Manislor kemarin ini. Bapak melihat bahwa fungsi media center ini ketika mereka menulis cukup berperan, Pak. Ada perubahan? Sebelum ada kita sampaikan kepada mereka, para jurnalis, bahwa kita ada media center, memang terkesan berita-berita di awal itu sangat tidak menguntungkan bagi Jemaat Ahmadiyah. Tapi ketika kita memberikan suatu informasi bahwa di Jemaat Ahmadiyah Manislor ada dan telah terbentuk media center, di sini mereka sangat akhirnya sangat mengapresiasi dari media center ini, dan kemudian berita-berita tersebut dapat memberikan berita-berita yang menurut kami cukup berimbang. Dia akan menyebarkan jejaring informasinya kepada ormas yang lain, karena pemahaman dia sendiri bahwa saya setelah bergaul, setelah saya tahu masalah dekat dengan Ahmadiyah, ya sebenarnya dia merasa dulu mungkin karena tidak tahu ya berbuat semacam itu. Mudah-mudahan ormas yang besar itu setelah tahu pemahaman kita tentang kaitan dengan bentuk mempertahankan NRI, ya dia memberikan pemahaman-pemahaman kepada ormas-ormas yang kecil. Sekarang mungkin masih keras. Saya Mustafa
sebagai kepala sekolah SMP Amal Bakti Manislor dengan ini mempunyai data bahwa setelah kejadian upaya penyegelan masjid yang ada di Jemaat Ahmadiyah Cabang Manislor oleh Satpol PP dan aparat kepolisian yang disaksikan oleh para siswa, sehingga para siswa merasa takut dengan adanya kejadian tersebut, sehingga pada besok paginya banyak siswa yang tidak masuk kelas atau tidak masuk ke sekolah karena ada rasa takut akibat daripada kejadian tersebut. Saya berharap bahwa kejadian ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang, sehingga para siswa tidak merasa terganggu dan tidak merasa ketakutan atau merasa trauma dengan tindakan kekerasan tersebut. Efeknya ya satu, kita merasa takut, dua akhirnya karena keseringan juga jadi trauma. Terus di samping istilahnya ketakutan juga kita banyak dirugikan waktu, tidak bisa usaha, apalagi di depan rumah saya yang ada kemungkinan banyak juga merugikan harta saya, yaitu ya setidak-tidaknya ya mungkin rumah itu akan rusak. Pernah Pak sampai ya, pernah dulu karena kacanya juga karena lempar kan gitu. Pak, ibu gimana rasanya tuh? Ya kalau ibu apalagi perempuan, laki-laki pun merasa takut, apalagi yang lemah kayak fisiknya. Ibu-ibu kan lemahnya fisiknya lemah, jadi ada kemungkinan besar ya lebih takut lagi daripada laki-laki. Ya, harapan Bapak nih? Ya semudah-mudahan aja dengan adanya ini ya semuanya bisa membuka hati, atau artinya bisa melihat keadaan yang akan datang. Jadi kita diharapkan mudah-mudahan ini yang terakhir lah untuk kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab itu. Namanya siapa? Irma Solihatun Naimah. Kelas berapa? Kelas 7. Dari? SMP Amal Bakti. Oke. Neng, waktu ada kejadian rame-rame di masjid, ada ya di sekolah ya? Ada. Ngeliat? Ngeliat. Lihat rame-rame gitu ya? Perasaan saya sedih. Tapi waktu itu tetap di sekolah ya? Tetap. Semua teman-teman sekolah juga ada di sekolah gitu ya? Perasaan Neng? Sedih, agak takut. Tapi besoknya kumaha? Sekolah. Waktu rame-rame juga tetap sekolah? Iya. Oke. Neng pengen nggak supaya hal ini tidak terjadi lagi? Pengen banget. Semoga kejadian ini tidak akan terulang sampai kapanpun. Oke. Nazira Novariski Kudus. Dari SMP Amal Bakti. Kelas 7. Oke. Waktu Neng ngelihat itu rame-rame kan ada polisi. Dari kita banyak nggak orang-orang jemaat, ada nggak? Ada. Banyak ya. Neng nontonnya dari mana? Dari kelas. Yang di atas itu ya kelihatan ya? Iya. Polisi datang nggak ke sekolah? Enggak. Nah sekarang Neng ketika ngelihat kejadian itu kumaha? Sangat sedih, takut ada, tapi ya kita tetap berdoa saja. Waktu itu sekolah diterusin? Enggak ya? Enggak diterusin, enggak sekolah ya? Saya dibubarkan. Hari itu aja? Iya. Besoknya tetap sekolah? Tetap. Nah keinginan Neng gimana sih? Ya semoga kan kita manusia, semoga kita dapat berdamai dan tidak ada kejadian seperti ini lagi. Nami Neng? Nina Mulyatunisa. Waktu kejadian itu kan polisi banyak ya? Datang nggak ke sekolah, ke kelas Neng ya? Tidak. Nggak ada ya? Cuman di halaman ada? Ada. Mobil polisi banyak waktu itu? Banyak. Neng lihat nggak waktu kejadian rame-rame itu? Saya tidak melihatnya. Secara langsung, cuman rame aja gitu ya? Itu pagi ya? Iya pagi. Terus kumaha perasaan Neng? Sedih. Takut? Iya takut ada. Kalau bisa jangan terjadi lagi? Iya. Supaya belajarnya tenang gitu kan? Tapi besok juga Neng datang lagi belajar? Iya. Ikut belajar lagi? Iya. Neng lihat nggak ada teman-teman Neng yang karena kejadian hari itu besoknya nggak datang? Ada nggak? Ada.
Ada juga? Ya. Cukup banyak? Lumayan. Berarti ada juga yang takut gitu ya? Takut kemudian nggak datang. Kalau Neng datang? Datang. Oke, terus harapan Neng sekali lagi. Harapan Neng apa sih? Harapan saya ya semoga tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Neng terganggu nggak pelajaran Neng ketika sesudah melihat itu? Belajar di sekolah, di rumah misalnya ada rasa takut jadi nggak bisa belajar gitu? Iya. Ada ya? Ada. Neng, kumaha yang satu lagi nih, terganggu nggak konsentrasi belajar dengan akibat kejadian itu? Sangat sekali terganggu. Ya, udah bayangin kalau setiap tahun begitunya. Oke, Neng kumaha, terganggu konsentrasi belajar? Terganggu nggak terganggu? Cukup berat nggak keganggunya gitu? Enggak. Besoknya bisa belajar biasa lagi ya?